Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas video ini. Salawat serta salam mari kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muhammad Al-Mansur SSY MIS selaku dosen pengampu mata kuliah Maqasid Syariah. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan langsung saja mempresentasikan makalah kami dengan judul Maqasid Syariah dalam keputusan Fatwa MUI yang akan dibacakan oleh teman kita Nur Fitri Sari. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid berbentuk jamak dari maqasid yang merupakan maksud atau tujuan. Sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian, maqasid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqasid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu hukum Islam, hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu metode penetapan maqasid syariah. Yang pertama yaitu maqasid al-syar'i. Maqasid al-syar'i ada tentang qasd al-syar'i fi wadi al-syariah. Maksudnya adalah maksud Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariah. Pembahasan yang dilakukan dalam masalah ini menjelaskan tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bagi manusia. Yang kedua, qasd al-syar'i fi wadi al-syariah li al-ifham, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum adalah agar dapat mudah dipahami. Dalam hal ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. Tema penting yang dibicarakan di sini adalah tentang bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, di mana untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari segi gaya bahasa Arab, cara memahami petunjuk lafal, dan ilmu-ilmu lainnya tentang bahasa Arab dan sebagainya. Yang ketiga, qasd al-syar'i fi wadi al-syariah li al-taklif bi muqtadaha, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif di luar kemampuan manusia dan taklif yang mengandung masyiqqah. Yang keempat, qasd al-syar'i fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syariah, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara. Secara ringkas, tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syariat agama. Oleh karena itu, manusia diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktivitasnya, karena aktivitas itulah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua adalah metode maqasid al-mukallaf. Adapun tentang maqasid al-mukallaf adalah qasd al-mukallaf. Umar Sulaiman Al-Qausar mengatakan bahwa hal ini terkait dengan niat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Dalam hal ini, Umar Sulaiman Al-Ashqar membaginya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, pentingnya niat dalam sebuah perbuatan, dan yang kedua adalah tujuan akhir yang diinginkan oleh orang yang berniat melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Pengertian fatwa MUI. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat
Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Menetapkan fatwa MUI. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha, penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa at-taufiq, dan B. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqarranah muzahib dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqarran. Selanjutnya yaitu tentang kaitan maksud syariah dalam fatwa MUI. Contoh maksud syariah dalam keputusan fatwa MUI ialah rokok. Pandangan maksud syariah tentang rokok ialah mengharamkan, karena syariat Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin memiliki maksud dan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan bagi umat manusia dan menolak kemudaratan. Tujuan dan maksud syariah ini dikenal dengan sebutan maksud syariah. Dalam konsep maksud syariah ada 5 pokok yang wajib dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Demi terjaga hal ini, maka Islam mengharamkan perbuatan yang membahayakan atau melanggar 5 hal pokok tersebut dan mensyariatkan hukumannya. Dengan demikian, Islam melarang dan mengecam keras segala bentuk kemudaratan. Mengingat hal ini, maka para ulama besar berfatwa bahwa merokok itu hukumnya haram. Mereka berargumentasi dengan berbagai dalil, baik nakli maupun akli. Di antaranya yang pertama, merokok menimbulkan kemudaratan terhadap kesehatan si perokok dan orang lain. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Yang kedua, merokok menimbulkan bau asap kurang sedap sehingga mengganggu orang lain. Menurut ulama, merokok termasuk kategori keburukan yang dilarang dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan khaba'ith atau segala yang buruk bagi mereka. Selanjutnya, menurut kaidah fikih, suatu wasilah atau jalan yang bisa menuju kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. Nah, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, qiyas, dan dalil nakli di atas, maka para ulama besar telah menfatwakan keharaman merokok. Nah, menurut fatwa MUI tentang rokok, pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2009 di Padang Panjang, MUI mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 guna membahas berbagai masalah keislaman. Di antaranya adalah masalah strategis kebangsaan, masalah fikih kontemporer, dan masalah hukum dan perundang-undangan. Salah satu fatwa yang dikeluarkan di dalam kegiatan tersebut dalam bidang fikih kontemporer adalah masalah hukum rokok. Di antara beberapa poin dari ketentuan hukumnya ialah yang pertama, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia 3 sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum rokok, yaitu makruh dan haram. Yang kedua, memberikan amanah kepada MUI pusat untuk menetapkan fatwa haram dan makruhnya rokok. Yang ketiga, peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 sepakat bahwa merokok hukumnya haram. Namun, haram di sini ialah haram bagi anak-anak kecil, ibu-ibu hamil, di tempat umum, dan untuk pengurus MUI. Baiklah, kesimpulan dari makalah ini yaitu maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid berbentuk jamak dari maksud yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka
Maksud syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Dengan mencermati dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang dipergunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya adalah Al-Quran, Sunnah, kaidah fikih, dan beberapa penjelasan dari pakar yang mengenai dan paham tentang permasalahan dan bahaya rokok dari Komnas Perlindungan Anak, Departemen Kesehatan, dan pihak kepolisian. Fatwa ini juga mempertimbangkan hukum rokok dari negara-negara lain yang telah mengharamkannya, seperti Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria. Landasan hukum ini sesuai dengan petunjuk dan pedoman dalam mendorong dalam pembuatan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sendiri. Faktor-faktor yang mendorong MUI membatasi pelaksanaan fatwa keharaman rokok bagi ibu hamil dan anak kecil selain berdasarkan pada dalil dan Al-Quran dan Sunnah, juga berdasarkan pada bahaya yang nyata dan jelas dari berbagai penelitian fatwa di lapangan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pemateri juga memohon maaf karena banyak kekurangan. Saat kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.